Penyihir jenius. Bab 136. Kita tidak bisa mengandalkan lonceng kematian. Ugo melirik Death Knell, yang telah membunuh golem batu tingkat tinggi dan laba-laba bermata dua elit, tetapi juga terluka parah dan tidak akan mampu mendukungnya untuk saat ini. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri sekarang. Gerombolan itu berubah bentuk menjadi Ugo, yang wajahnya agak muram. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin menggunakan kartu truf terakhirnya, karena itu akan memperpendek umurnya secara drastis. Namun situasi saat ini tidak memberinya ruang untuk ragu. Jika Sunan tidak tersingkir, dia akan mati sekarang juga. Dengan suara seperti kain robek, kulit Ugo tiba-tiba terbelah, dan daging serta darah berwarna putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya diperas keluar, membengkak, dan dengan cepat dibentuk menjadi cacing raksasa yang ganas. Penampakan serangga raksasa ini samar-samar menyerupai kumbang Deathstroke, hanya saja jauh lebih besar, lebih ganas, dan jelek. Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Dia tidak menolak penggabungan garis keturunan, tetapi dia membenci dirinya yang sekarang, yang tidak lagi terlihat seperti manusia atau hantu. Wujud manusia Ugo memang sudah jelek, tapi sekarang ia terlihat semakin menjijikkan. Saya masih memiliki sekitar setengah energi mental yang tersisa. Mata Sunan berkilat saat dia mengingat inti dari rune ajaib. Ketika paku logam itu tiba-tiba menghilang, Ugo mula-mula terkejut, lalu sangat gembira. Benar saja, kemampuan sekuat itu pasti menguras banyak energi mental. Tindakan Sunan dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menghabiskan energi mentalnya dan tidak dapat lagi menggunakan Metal Storm. Haha, giliranku sekarang. Serangga raksasa itu tertawa tajam dan melengking, lalu mengepakkan sayapnya, menyerbu ke arah Sunan bagaikan bola meriam. Sunan tersenyum kecut. Dia hanya ingin menghemat sebagian energi mentalnya untuk berjaga-jaga. Lagi pula, dilihat dari situasi saat ini, Ugo mungkin belum membagi pasukannya untuk menyerang Matu dan Osen. Mengingat perilaku Red Widow dan Black Duke yang tidak biasa akhir-akhir ini, kemungkinan besar mereka telah mencapai semacam kesepakatan secara pribadi, mungkin untuk bergabung melawan Dark Lake City. Tapi Janda Merah dan Adipati Hitam tak kunjung muncul. Entah apa rencana mereka berdua. Demi keamanan, Sunan berpikir lebih baik menyimpan cadangan. Lagi pula, dia punya cara lain untuk menghadapi Ugo. Dengan sedikit pikiran, kabut abu-abu kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, dengan cepat mengembun menjadi hantu cakar abu-abu raksasa yang merobek kehampaan dan menghantam Ugo dengan suara siulan yang melengking. Ugo mencoba menghindar dengan serangkaian gerakan cepat, tetapi cakar raksasa bayangan abu-abu itu tanpa henti mengejarnya seperti lintah, menyerangnya satu demi satu. Mendesis. 4 cakar abu-abu raksasa menembus tubuh Ugo, menghasilkan suara mengerikan seperti asam sulfat yang dituangkan ke daging. Ugo tak kuasa menahan jeritan melengking. Benda ajaib tingkat cahaya redup. Ugo menatap tangan kiri Sunan dengan ngeri. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas melihat keempat cincin di tangan orang lain itu memancarkan cahaya ajaib. Itu adalah benda ajaib. Dengan kata lain, keempat cakar raksasa berbayang abu-abu itu jelas merupakan efek dari keempat cincin ajaib itu. Orang ini, Sunan, ternyata punya 4 item sihir tipe serangan tingkat bercahaya yang identik. Termasuk benda pelindung, berapa banyak benda sihir tingkat cahaya yang dimiliki orang ini. Apakah dia merampok garis keturunan seorang penyihir sah? Tapi itu juga tidak masuk akal. Penyihir formal sudah lama tidak muncul, dan kalaupun ada tradisi, itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Mustahil benda sihir bercahaya bisa tetap utuh begitu lama. Ugo merasa kepalanya kacau balau. Namun yang lebih mengejutkannya adalah hal yang akan datang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Sunan melihat keempat cincin di tangan kirinya lenyap seketika, diikuti oleh munculnya 4 cincin identik, dan kemudian cahaya ajaib bersinar. Panggilan. 4 cakar bayangan abu-abu yang identik muncul dari udara tipis. Melihat pemandangan itu, Ugo merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ia telah terjatuh ke dalam gua es. Serangan sebelumnya telah melukai dia dengan serius. Jika dia diserang lagi, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Masalah utamanya adalah dia tidak tahu apakah Sunan memiliki benda ajaib tingkat bercahaya lainnya. Jika itu terjadi lagi, dia pasti akan mati. Melarikan diri. Rasa sakit luar biasa akibat cakar raksasa bayangan abu-abu yang menusuk tubuhnya menyebabkan Ugo menjerit kesakitan, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dalam benaknya. Dia bahkan tidak peduli dengan pemukul lonceng yang selalu menjadi kesayangannya. Dia langsung melesat pergi menuju kejauhan. Kekuatan mengerikan yang diungkapkan Sunan telah menghancurkan semangat juangnya. Mencoba lari. Sunan mencibir, dan permata rune bermutu tinggi di telapak tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, berubah menjadi pusaran angin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru dan melesat maju, kecepatannya 10 kali lipat kecepatan Wuge. Mendengar suara angin kencang di belakangnya, Ugo berbalik dan langsung ketakutan. Dia segera melepaskan gelombang sonik ke belakang, mencoba menghentikan Sunan, tetapi Sunan bahkan tidak melihatnya, dan menyerbu ke depan dengan gelombang sonik, sambil melemparkan permata rune bermutu tinggi. Apa benda ini? Ugo sudah trauma dengan rentetan trik Sunan yang tak ada habisnya, dan dia takut kalau ini adalah alat yang sangat kuat. Dan fakta membuktikan dugaannya benar. Di udara,
permata itu berubah menjadi sambaran petir setebal ember dan jatuh, menjatuhkan Ugo langsung ke tanah. Sunan melanjutkan serangannya, melemparkan 3 permata rune bermutu tinggi secara berurutan, yang semuanya berubah menjadi petir dan jatuh. Suara gemuruh yang memekakkan telinga itu terus berlanjut tanpa henti, bergema jauh dan luas di dalam gua. Daerah tempat Ugo berada diselimuti asap tebal. Sunan tiba di atas asap tebal, melambaikan tangannya untuk menciptakan hembusan angin yang menyebarkan asap, memperlihatkan kawah besar. Lubang itu hangus menghitam, dan pasir serta tanah telah terbakar menjadi kristal-kristal mirip kuarsa akibat suhu tinggi, dengan gumpalan asap putih yang terlihat dengan mata telanjang mengepul ke atas. Ugo tergeletak tepat di tengah-tengah lubang, telah kembali ke wujud manusia aslinya, tetapi tubuhnya hangus hitam, hampir tidak ada daging utuh yang ditemukan. Sunan perlahan mendarat di tanah, mengangkat bahu saat dia melihat keadaannya yang menyedihkan. Demi orang yang membunyikan lonceng kematian, awalnya aku berencana meninggalkanmu dengan mayat utuh, tapi kau bersikeras melarikan diri, dan sekarang aku tak bisa berbuat apa-apa. Ugo menatap Sunan dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi kebencian, ketakutan, dan keputusasaan. Ia mengeluarkan suara-suara serak yang aneh seolah ingin mengatakan sesuatu. Dia tidak mau menerimanya. Dia ingin hidup lebih lama hingga menjadi penyihir seutuhnya. Kalau saja dia tahu sebelumnya bahwa Sunan punya dasar yang begitu dalam, dia tidak akan pernah menginginkan peninggalan dewa itu dan akan lari sejauh-jauhnya darinya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Sunan menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, dan menjentikkan jarinya, mengirimkan sambaran petir yang menembus dahi Wuge dan merenggut nyawanya. Setelah memastikan bahwa Ugo telah meninggal, Sunan menyimpan 4 cincin bencana yang telah kehabisan energi dan mengeluarkan 4 cincin baru untuk dipakai. Setelah kembali ke dunia bawah, ia berturut-turut menciptakan sejumlah besar cincin bencana dan cincin perlindungan, yang jumlahnya lebih dari 40, semuanya dimaksudkan untuk menghancurkan lawan-lawannya dalam pertempuran dengan perlengkapan yang memadai. Dan fakta telah membuktikan bahwa taktik ini sangat efektif. Kartu truf terakhir Ugo sebagian besar tidak efektif melawan banyaknya cincin bencana. Yang lebih penting, cincin bencana dapat digunakan berulang-ulang, tidak seperti permata rune tingkat tinggi yang hanya dapat dikonsumsi sekali. Menggunakan Ring of Calamity lebih sering dalam pertempuran dapat menghemat banyak permata rune tingkat tinggi. Meskipun saat ini ada urat-urat mineral di Jiangsu Selatan yang menawarkan keuntungan besar, kita tetap harus menghemat uang sebisa mungkin, karena akan ada banyak tempat di mana kita perlu mengeluarkan uang nantinya. Setelah sadar kembali, Sunan pergi ke sisi Ugo, mengambil cincin spasial dan beberapa benda ajaib tingkat alkimia dari tangannya, lalu kembali ke medan perang asal. Dengan kematian Ugo, kawanan serangga menjadi kacau, dan banyak serangga tidak lagi menyerang kota Dark Lake, tetapi berhamburan dan melarikan diri. Pembunyi lonceng kematian juga tampak mendapatkan kembali kemauannya dan mencoba untuk keluar dan melarikan diri. Setelah akhirnya menemukan seekor binatang aneh dengan darah kuno, Sunan tentu tidak bisa membiarkan lonceng kematian lolos, jadi dia bergabung dalam pengepungan tanpa ragu-ragu. Dengan campur tangan Sunan, lonceng kematian dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Serangga purba ini, yang kecerdasannya tak kalah dibanding manusia, langsung berbaring di tanah sebagai tanda menyerah saat menyadari dirinya tak sebanding dengan manusia. Dia cukup berwawasan luas. Setelah Sunan melepaskan beberapa sinar yang melemahkan, Deathknell dengan cepat menjadi lesu dan dikawal kembali ke kota Dark Lake oleh 2 golem batu elit. Sunan kemudian kembali ke seberang danau. Serangga di pulau itu sebagian besar telah melarikan diri, dan pasukan golem sedang membersihkan serangga yang tersisa. Di tembok kota, Carolina menatap penuh harap. Ketika melihat Sunan kembali, ia menghela napas lega. Meskipun situasi di seberang danau tidak terlihat, suara-suara yang ditimbulkan menunjukkan bahwa pemiliknya telah bertemu musuh yang tangguh. Meskipun yakin dengan kemampuan gurunya, dia tetap tidak dapat menahan rasa khawatir. Bagaimanapun, keselamatan kota Yuhu sekarang sepenuhnya berada di pundak Sunan. Setelah Sunan jatuh, dengan kurang dari 100 prajurit berwajah singa dan sekelompok budak umpan meriam, tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup di dunia bawah tanah yang berbahaya. Mengesampingkan segalanya, Matu dan Olsen tidak akan membiarkan Lake City yang kosong itu pergi. Pemilik. Carolina membuka gerbang kota dan hendak menyambutnya, tetapi berhenti ketika sudah dekat, menatap petugas tol dengan ekspresi bingung. Apa ini? Kumbang lonceng kematian. Tapi ukuran ini terlalu besar. Guru, apa ini? Carolina tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Serangga aneh dengan darah purba. Sunan dengan santai menceritakan kisah Ugo. Carolina terkejut ketika mengetahui bahwa orang di balik Kasam adalah seorang penyihir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wabah serangga yang telah melanda 3 negara kota Yuhu, Matu, dan Aosen selama bertahun-tahun sebenarnya diatur oleh seorang penyihir. Menatap tuannya lagi, Carolina tak dapat menahan desahan dalam hati. Penyihir memang makhluk yang menakutkan. Bahkan 1 atau 2 orang saja dapat menimbulkan keributan besar. Tapi tuan, apa tujuan penyihir itu mengendalikan wabah serangga? Carolina mengerutkan kening bingung. Dari situasi saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Kasam sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan ketiga negara kota tersebut satu persatu dan menguasai wilayah ini sepenuhnya. Lalu, mengapa ia tidak bertindak selama bertahun-tahun, tetapi malah mengirimkan kawanan serangga untuk menyerang ketiga negara kota tersebut sesekali?
Siapa yang tahu? Sunan menggelengkan kepalanya. Namun, dia sudah memiliki dugaan dalam hatinya. Ugo kemungkinan perlu mengumpulkan jiwa atau daging untuk tujuan tertentu, jadi dia memperlakukan ketiga negara kota tersebut sebagai titik sumber daya yang dapat didaur ulang, memanennya sesekali. Mengenai tujuannya, kita harus menunggu sampai kita mengalahkan Kasam untuk mengetahuinya. Sunan memeriksa cincin Wuge dan menemukan bahwa selain beberapa koin emas dan permata, cincin itu hanya berisi beberapa barang lain yang nilainya kecil. Ia menduga Ugo menyimpan barang-barang yang sangat berharga itu di Kasam, yang mungkin merupakan lokasi laboratorium Ugo. Kirim orang untuk mengawasi Matu dan Olsen, dan segera laporkan kepadaku jika mereka melakukan gerakan apapun. Melihat serangga di medan perang sebagian besar telah dibasmi, Sunan menyingkirkan golem itu dan langsung menuju Kasam. Tidak ada waktu yang terbuang. Ia harus mengalahkan Kasam secepat mungkin dan mendapatkan warisan Ugo. Setelah ini beres, kita bisa mulai berurusan dengan Matu dan Olsen. Ya, Guru. Carolina membungkuk sedikit, memperhatikan sosok Sunan menghilang dalam kegelapan di kejauhan, sebelum perlahan menegakkan tubuh dan menyipitkan mata saat mengamati sekelilingnya. Awalnya, dia tidak membuat hubungan apapun dengan Matu dan Olsen. Namun, setelah mengetahui bahwa sebenarnya ada seorang manipulator di balik Kasam, dan mempertimbangkan situasi saat ini, menjadi jelas bahwa Matu dan Olsen kemungkinan besar telah mencapai semacam kerja sama dengan Kasam. Berdasarkan pemahamannya tentang Janda Merah dan Adipati Hitam, kemungkinan besar keduanya saat ini bersembunyi dalam bayangan, mengamati pertempuran yang berlangsung di sini. Begitu Ghost Lake City dan Kasam sama-sama melemah, atau jika satu pihak menghabisi pihak lain namun menderita banyak korban, kedua orang licik dan hina ini pasti akan muncul dan meraup keuntungan. Sayangnya, mereka akhirnya meremehkan kekuatan tuannya. Serangan Kasam bahkan tidak berhasil melukai tuannya secara serius. Sebaliknya, penyihir yang mengendalikan segala sesuatu dari balik layar tewas di tangan tuannya. Kini ancaman wabah serangga telah sepenuhnya hilang, dan Kasam akan segera jatuh ke tangan kota Dark Lake. Pemiliknya, yang sekarang bebas bertindak, tentu tidak akan membiarkan Matu dan Olsen terus tumbuh lebih kuat. Giliranmu berikutnya. Carolina melirik ke arah Matu dan Olsen, kilatan sekilas terlihat di matanya. Red Widow dan Black Duke memiliki ide yang sama. Melihat Ugo terbunuh dan kawanan serangga tumbang, Red Widow dan Black Duke merasa hati mereka tenggelam ke dasar. Tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Mereka sangat sombong sebelumnya, mengatakan mereka pasti bisa mengalahkan Sunan, tetapi mereka dikalahkan dengan mudah. Sang Adipati Hitam sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Dia telah memperkirakan bahwa Ugo pada akhirnya akan dikalahkan oleh Sunan, tetapi dia tidak menyangka kekalahan itu akan begitu menentukan dan cepat, bahkan tanpa menyebabkan kerusakan signifikan pada pasukan kota Yuhu. Jelas bagi siapapun yang punya otak bahwa, setelah mempertahankan sebagian besar kekuatannya, target berikutnya bagi Ghost Lake City adalah orang lain. Ekspresi wajah sang janda merah sama seriusnya, sama sekali tidak menunjukkan kesembronoan dan pesta pora seperti biasanya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kota Yuhu, atau lebih tepatnya, oleh Jiangsu Selatan, jauh melampaui harapan mereka. Hanya dapat dikatakan bahwa kekalahan Kasam dan Ugo tidaklah tidak adil. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikannya dari perasaan jijik dan marah terhadap Ugo. Jika orang ini berusaha sedikit lebih keras dan menyebabkan kota Yuhu kehilangan lebih banyak kekuatan sebelum dia meninggal, dia akan memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver. Tetapi sekarang, dia sama sekali tidak yakin bisa menahan serangan dari kota Yuhu. Begitu Sunan Teng bergerak, itu akan menjadi momen kehancuran bagi Matu dan Olsen. Apa yang harus kita lakukan? Sang janda merah melirik ke arah Adipati Hitam, yang masih mengumpat dan mengamuk, dan cahaya aneh bersinar di mata merahnya. Bab 137. Kasam bukan merupakan negara kota, melainkan lebih merupakan pilar batu yang berlubang dan berkawah. Pilar batu yang menjulang tinggi, hampir 300 meter, penuh dengan lubang, menyerupai sarang semut raksasa, dengan jaringan lorong internal yang lebih rumit. Selain serangga yang dapat berkomunikasi melalui feromon, spesies lain dapat dengan mudah tersesat di sarang serangga yang seperti labirin. Secara keseluruhan, ini adalah medan perang yang sangat cocok untuk pertempuran Zerg. Justru karena keuntungan bermain di kandang sendiri, Kasam mampu tetap tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Ugo memang memilih lokasi yang bagus. Sunan menatap pilar batu di depannya. Sayangnya, tempat ini hanya cocok untuk serangga, dan sudah digali seperti ini, sehingga sulit dimodifikasi. Setelah diambil alih, tempat ini tidak akan banyak berguna, dan kemungkinan besar akan ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan kosong. Kecuali dia, seperti Ugo, membesarkan segerombolan serangga. Mengumpulkan pikirannya, Sunan terbang ke depan dan memasuki pilar batu. Setelah kematian Ugo, kawanan yang tersisa lepas kendali, tetapi tetap mengikuti naluri mereka dan kembali ke Kasam. Saat melihat tamu tak diundang datang, mereka langsung mendesis dan menyerangnya. Terowongan sempit itu tidak cocok untuk melawan golem, jadi Sunan melepaskan hampir 100 laba-laba bermata dua, yang menyebar di sepanjang terowongan untuk mulai membersihkan serangga yang tersisa. Dia sedang mencari laboratorium Ugo. Lokasi penting seperti laboratorium harus terletak jauh di dalam Kasam. Sunan menemukan target tanpa banyak usaha. Tepat di tengah pilar batu, sebuah gua besar telah dibagi dan diubah menjadi serangkaian area,
termasuk laboratorium, ruang meditasi, dan ruang latihan mantra. Sunan mencari ke seluruh tempat itu dengan saksama, dan selain menemukan banyak buku sihir di ruang belajar, dia hampir tidak menemukan sesuatu yang berharga di tempat lain. Terakhir, ada laboratorium. Dari semua area, laboratorium mempunyai area yang paling luas. Tepat di bagian tengahnya terdapat beberapa meja kerja besar, salah satunya masih memiliki banyak pecahan cangkang dan sisa lendir kering di atasnya. Di sudutnya terdapat tumpukan telur serangga, membentuk gunung kecil. Cahaya neon yang mengalir turun dari langit-langit menerangi dinding telur berwarna putih pucat, memperlihatkan makhluk di dalamnya yang sedikit gemetar. Sunan melirik telur serangga, lalu melangkah ke meja kerja dan, setelah mencari-cari, menemukan buku catatan percobaan. Dia segera membuka buku catatannya dan mulai membacanya dengan cermat saat itu juga. Seperti yang diharapkan, catatannya sebagian besar tentang pengembangbiakan dan modifikasi berbagai serangga dan binatang. Sunan membaca sekilas semua konten ini hingga ia menemukan bagian tentang Beltoller, lalu ia memperlambat laju bacanya dan membaca dengan saksama. Seiring berjalannya waktu, ekspresi terkejut perlahan muncul di wajah Sunan. Menurut catatan, garis keturunan kuno dalam Toller tidak hanya binatang purba yang kuat, tetapi juga makhluk ilahi yang langka. Secara umum ada 3 cara kelahiran makhluk ilahi. Tipe pertama adalah di mana suatu dewa secara pribadi memisahkan setitik keilahian dan mengintegrasikannya ke dalam makhluk tertentu, mengubahnya menjadi makhluk ilahi. Beginilah asal mula makhluk-makhluk mistis di banyak gereja keagamaan. Tipe kedua adalah penyembahan totem. Di beberapa dimensi, beberapa suku yang bodoh dan terbelakang menganggap totem, atau benda-benda seperti pohon dan batu, sebagai simbol spiritual. Melalui pemujaan dan doa selama bertahun-tahun, selama ribuan tahun, jejak energi ilahi secara bertahap akan lahir di dalam benda-benda ini, sehingga membangkitkan kebijaksanaan mereka dan mengubah mereka menjadi makhluk ilahi yang memiliki kesadaran diri. Faktanya, banyak dewa awalnya tumbuh dari makhluk ilahi semacam ini. Tipe ketiga adalah yang paling istimewa, yang termasuk makhluk ilahi yang lahir secara alamiah, yang memiliki jejak keilahian sejak lahir. Lebih lanjut, jejak keilahian ini akan diwariskan melalui pewarisan garis keturunan. Selama konsentrasi garis keturunan mencapai tingkat tertentu, keilahian dapat dibangkitkan. Akan tetapi, makhluk ilahi semacam itu sangatlah langka, dan karena mereka tidak mempunyai cara untuk meningkatkan keilahian mereka, misalnya melalui iman, kekuatan keilahian mereka tidak akan banyak berubah sepanjang hidup mereka. Meski begitu, makhluk suci ini termasuk dalam kelompok kecil terkuat di antara banyak binatang mitos kuno. Garis keturunan Deathknell adalah garis keturunan dewa ketiga. Orang ini sungguh beruntung telah menemukan keturunan langka dengan garis keturunan kuno. Sunan mendecak lidahnya karena takjub. Namun sekarang harta ini menjadi miliknya. Setelah membaca catatan itu, Sunan akhirnya mengerti mengapa Ugo mengendalikan kawanan serangga untuk berburu di mana-mana. Alasannya masih terkait dengan garis keturunan orang yang membunyikan lonceng kematian. Setelah menyatu dengan darah Deathknell, umur Ugo meningkat pesat, awalnya diperkirakan tidak kurang dari 300 tahun. Satu-satunya masalahnya adalah Anda perlu mengonsumsi saripati daging dan darah Deathknell secara teratur. Akan tetapi, Beltoller hanya memiliki satu kepala, yang tidak cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Maka Ugo merancang metode untuk menggantikan kualitas dengan kuantitas. Ia mengekstrak garis keturunan kumbang lonceng kematian, mengintegrasikannya ke dalam tubuh serangga lain, dan setelah berbagai modifikasi dan seleksi genetik, lahirlah kumbang lonceng kematian. Kumbang lonceng kematian berasal dari si pendering lonceng, dan esensi daging dan darahnya secara alami memiliki kemiripan tertentu. Setelah dimurnikan dan dikonsentrasikan, ia dapat menggantikan esensi daging dan darah si pendering lonceng. Melalui cara inilah Ugo berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Memelihara kumbang Deathstroke dalam jumlah besar tentu saja membutuhkan banyak makanan, jadi kadang-kadang, Ugo akan mengirimkan kawanan kumbang untuk berburu makanan, dan hanya berhenti sementara ketika makanan telah terkumpul cukup. Meningkatkan harapan hidup melalui fusi garis keturunan memiliki berbagai kelemahan dengan tingkat yang berbeda-beda. Sunan teringat pada Aifikni, yang telah menyatu dengan garis keturunan serangga jiwa darah. Dia dibunuh oleh garis keturunan cacing jiwa darah. Meskipun cacat pada garis keturunan Deathknell yang menyatu dengan Ugo relatif kecil, peningkatan harapan hidup juga relatif kecil. Secara umum, makin baik garis keturunan dalam meningkatkan harapan hidup, makin parah pula cacat yang mungkin terjadi. Tentu saja ada pengecualian. Namun, garis keturunan seperti itu sangat langka. Sunan tidak berminat untuk menyatukan garis keturunan Deathknell Ringer dan dengan cepat membaca sekilas bagian ini. Bahkan jika dia ingin menggabungkan garis keturunan, dia harus menunggu sampai dia maju menjadi penyihir formal dan menemukan garis keturunan yang cocok terlebih dahulu. Sebelum ini, penggabungan garis keturunan secara acak hanya akan mempersempit jalan di depan. Setelah membaca catatan lab, Sunan menghela napas panjang lega. Legiun Golem menderita kerugian besar dalam perang ini, dengan golem batu tingkat tinggi dan laba-laba bermata dua elit hancur total, sehingga jumlah total korban Legiun Golem menjadi hampir sepertiga. Perhitungan akhir menunjukkan bahwa kerugiannya diperkirakan hampir 180.000 koin emas. Keuntungan dari pertambangan tahun ini hampir seluruhnya hilang. Untungnya, keuntungan yang diperoleh juga besar. Satu Deathknell sudah cukup untuk menutupi kerugian.
Dengan lonceng kematian di tangan, penelitian terhadap jejak garis keturunan sekarang dapat dilanjutkan. Selain itu, seseorang dapat mencoba mengekstrak energi ilahi dari garis keturunan orang yang membunyikan lonceng kematian. Jika berhasil, ia akan memiliki saluran yang stabil untuk memperoleh energi ilahi, dan tingkat pertumbuhan kekuatan mentalnya pasti akan meningkat drastis. Asalkan dapat mempercepat pertumbuhan kekuatan mental, tidak masalah mengeluarkan koin emas berapapun jumlahnya. Sambil menyimpan catatan lapnya, Sunan memandang telur kumbang Deathstroke di sudut, berpikir sejenak, lalu melepaskan semburan api untuk menghancurkan semuanya. Ugo mampu mengendalikan Deathstroke Beetle karena ia memiliki darah Deathstroke Breaker. Tapi dia tidak melakukannya. Tak ada gunanya menyimpan telur serangga itu. Dia langsung membakar semuanya. Bagaimanapun, semua informasi tentang kumbang Deathstroke sudah ada di buku catatan percobaan. Bila diperlukan, dapat direkonstruksi kapan saja menggunakan garis keturunan Deathknell. Ketika saya meninggalkan laboratorium, pertempuran di Kasamri telah berakhir. Serangga yang tersisa dibasmi oleh laba-laba bermata dua. Meninggalkan selusin laba-laba bermata dua untuk menjaga Kasam dan mencegah makhluk bodoh berkeliaran masuk, Sunan kemudian kembali ke kota Dark Lake. Karena perang terjadi di luar kota, Lake City hampir tidak mengalami kerusakan. Kota itu tetap damai. Setelah kembali ke Pangkalan 2, Sunan segera menuju ke pabrik boneka. Semua golem mengalami kerusakan pada tingkat yang berbeda-beda selama perang ini dan perlu diperbaiki. Itu bisa saja ditempatkan di simpul garis lay untuk perbaikan otomatis, tetapi Sunan terburu-buru untuk menangani Matu dan Osen, jadi dia mengambil tindakan sendiri. Namun, keadaan berubah tak terduga. Pada hari ketiga setelah kehancuran Kasam, Carolina mengetuk pintu pabrik boneka dan, setelah mendapat izin dari Sunan, masuk dengan ekspresi aneh. "Tuan, janda merah ada di luar kota untuk meminta bertemu dengan Anda. Dia juga membawa kepala duke hitam." Sunan sedikit terkejut, lalu memperlihatkan ekspresi jenaka. "Katakan padanya untuk pergi ke ruang tamu." Carolina mengundurkan diri sebagai tanggapan. Ketika Sunan memasuki ruang resepsi, janda merah sudah menunggu di dalam. Begitu melihat Sunan masuk, dia langsung berdiri, senyum lebar mengembang di wajah cantiknya. "Tuanku, selamat atas kemenanganmu atas Kasam." Sunan meliriknya, lalu dengan santai duduk di hadapannya dan berkata, "Kekalahanku atas Kasam bukanlah hal yang baik untukmu. Anda sungguh menyanjung kami, Pak. Wabah serangga di Kasam selalu menjadi masalah besar bagi kami. Kali ini, Anda telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, membebaskan kami dari ancaman wabah serangga. Seluruh komunitas Matu sangat berterima kasih kepada Anda." Janda merah selesai berbicara sambil tersenyum, tetapi ketika melihat senyum ambigu Sunan, raut wajahnya membeku. Ia tak bisa menahan desahan dalam hati, menyadari bahwa Sunan telah menebak seluruh cerita. Maka ia berhenti berpura-pura pintar dan langsung ke intinya, membuka kotak kayu di tangannya, yang di dalamnya terdapat kepala adipati hitam. Namun, api hitam berbentuk korona di atas kepalanya dan api jiwa di rongga matanya telah menghilang. Akan tetapi, dilihat dari auranya, dia tidak diragukan lagi adalah adipati hitam. "Tuanku, setelah kehancuran Kasam, Adipati Hitam masih ingin mencelakai kota Yuhu, jadi aku memanfaatkan ketidaksiapannya dan membunuhnya. Aku juga telah menaklukkan Orsen. Aku bersedia mempersembahkan Matu dan Orsen kepadamu, tuanku, dan aku hanya meminta agar engkau memberiku kesempatan untuk mengikutimu." Sungguh. Sunan mengangkat alisnya, tidak terkejut sama sekali. Saat dia mendengar janda merah membawa kepala Adipati Hitam, dia menduga bahwa janda merah bermaksud menyerah kepadanya. Apakah Black Duke benar-benar mencoba untuk terus menentang Dark Lake City, yang menyebabkan pembunuhannya oleh Red Widow, masih belum diketahui. Terlepas dari kebenarannya, jelaslah bahwa Red Widow sangat banyak akal. Ini adalah wanita yang kejam, tegas, dan berdarah dingin. Sunan melirik tengkorak itu, tidak menunjukkan niat untuk mengambilnya, dan dengan tenang bertanya, "Apa yang bisa kau tawarkan padaku?" "Tuanku sangat sibuk dengan banyak urusan negara, dan Anda hanya memiliki Carolina di bawah komando Anda. Sulit baginya untuk mengelola 3 negara kota sekaligus. Meskipun saya tidak terlalu cakap, saya yakin saya memiliki beberapa pengalaman dalam mengelola negara kota dan seharusnya dapat berbagi beban Anda." Sunan menyipitkan matanya. Dia mengerti makna tersirat dari sang janda merah. Dengan hanya Carolina di bawah komandonya, ia tidak bisa menjamin Carolina tidak akan melakukan tindakan curang di belakangnya. Namun, jika ia memiliki pengikut lain, mereka bisa saling mengawasi, yang akan sangat menguntungkannya. Harus dikatakan bahwa kata-kata janda merah tepat sasaran. Pengawasan timbal balik merupakan salah satu aspeknya, tetapi kuncinya adalah jika ia ingin memperluas pengaruhnya di dunia bawah, ia mau tidak mau perlu merekrut lebih banyak penduduk lokal untuk membantu mengelola berbagai negara kota dan titik-titik sumber daya. Lagi pula, dia tidak bisa berada di 2 tempat pada saat yang bersamaan, dan dia tidak bisa membiarkan berbagai tugas menyita terlalu banyak waktunya. Red Widow adalah kandidat yang sempurna. Mengenai kesetiaan, kontrak jiwa sudah cukup. Kau meyakinkanku. Setelah membuat keputusan, Sunan tidak membuang waktu dan langsung mengajukan tuntutannya. "Aku akan mengizinkanmu menjadi pengikutku, tapi dengan syarat kau menandatangani kontrak jiwa dengan semua vampir legendaris Matu." "Sesuai perintah Anda, Tuan."
Sang janda merah setuju tanpa ragu. Penandatanganan kontrak jiwa sudah diharapkan. Dia telah siap secara mental dan juga telah meyakinkan semua anggota klannya. Meskipun sulit menanggung pikiran hidup seseorang berada di tangan orang lain, jauh lebih mudah menerimanya daripada kematian. Terlebih lagi, penyihir di hadapan mereka luar biasa kuatnya. Itu adalah makhluk terkuat yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Menjadi pengikut orang yang begitu berkuasa bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Sunan kemudian mengeluarkan permata dan menandatangani kontrak jiwa dengan janda merah di tempat. Kuberi kalian waktu 3 hari untuk membereskan kekacauan ini. Setelah itu, aku akan membawa orang-orang untuk mengambil alih Matu dan Olsen, dan menandatangani kontrak jiwa dengan mereka semua. Sunan melambaikan tangannya dan berkata, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah Anda memiliki tambang perak lainnya? Ya, Tuan. Janda merah tidak berani menyembunyikan apapun. Sunan segera membuat keputusan, aku akan mengirim golem untuk mengambil alih tambang perak, dan meminta orang-orangmu untuk bekerja sama. Penduduk asli mengembangkan tambang terlalu lambat. Kita perlu membiarkan golem tanah liat melakukannya. Mengembangkan tambang perak lebih cepat akan memungkinkan kita mengumpulkan cukup mitril untuk membuat boneka mistik lebih cepat. Si janda merah tentu saja tidak berkeberatan dan mengangguk setuju. Sunan melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Saat Red Widow melangkah keluar dari ruang tamu, dia melihat Carolina berdiri tidak jauh darinya, menatapnya tanpa ekspresi. Janda merah tersenyum manis padanya. Carolina mendengus dan berbalik untuk pergi. Melihat janda merah muncul tanpa terluka dari ruang tamu, dia tahu bahwa tuannya pasti telah menerima penyerahan diri janda merah. Ini bukan kabar baik untuknya. Mulai sekarang, dia akan memiliki satu pesaing lagi. Selain itu, dia adalah pesaing yang sangat licik. Dasar jalan genit. Umpat Carolina dalam hati. Sementara itu, sambil memperhatikan kepergian Carolina, senyum janda merah perlahan memudar, dan sekilas tatapan jijik terpancar di matanya. Dasar jalan sok penting. Bab 138. 3 hari kemudian, Sunan memimpin pasukan golemnya ke Matu dan secara resmi mengambil alih negara kota tersebut. Harus dikatakan bahwa vampir adalah ras yang sangat kuat. Mereka berumur panjang, licik, dan kuat, serta mahir bertempur di garis depan dan bertugas sebagai pengintai dan pembunuh. Satu-satunya kelemahannya adalah ketakutannya terhadap sinar matahari dan tingkat reproduksi yang rendah. Untungnya, di dunia bawah tanah, hal pertama dapat diabaikan. Sebaliknya, masalah tingkat reproduksi yang rendah membatasi perluasan kekuatan Matu. Di negara kota yang luas ini, jumlah total vampir kurang dari 200, sementara jumlah ras bawahan dan budak mencapai puluhan ribu. Hanya karena vampir secara individu sangat terampil dalam pertempuran, dan ada ksatria dan ksatria hebat di mana-mana, maka mereka tidak akan mampu menekan begitu banyak pengikut dan budak. Ribuan stalaktit menggantung dari langit-langit gua, dengan api berwarna biru, hijau, dan ungu tua menyala dan berkobar di antara mereka, seperti lautan awan, memberikan penerangan redup ke seluruh Matu. Berdiri di atas pilar batu setinggi 2 atau 300 meter, Sunan menatap tanah, mengamati para golem memasuki kota satu demi satu, dan para budak sibuk membawa berbagai perbekalan, datang dan pergi seperti semut. Untuk sesaat, ia berilusi memandang rendah semua makhluk hidup. Kini kawanan Kasam telah dibasmi, para vampir Matu telah menyerah. Para hantu Orson telah dibasmi oleh Red Widow dan pasukannya, dan kota Dark Lake telah lama jatuh ke tangannya. Dapat dikatakan bahwa wilayah dalam radius 100 mil sudah menjadi wilayahnya. Jika diberi waktu, setelah ia mencerna hasil perang dan benar-benar membawa semua negara kota di bawah kendalinya, ia akan benar-benar memantapkan dirinya di dunia bawah dan membangun kerajaannya sendiri. Seluruh pasukan hantu di Orson telah musnah, hanya menyisakan sekelompok ras bawahan dan budak. Kita perlu mengirim sekelompok orang untuk menangani situasi ini. Mari kita pindahkan sekelompok makhluk berwajah singa dan vampir dari Ghost Lake City dan Matu. Setelah menaklukkan vampir Matu dan menambahkan manusia berwajah singa, tenaga Sunan akhirnya tidak terlalu ketat lagi. Akan tetapi, hal ini menyebabkan kekurangan pasukan. Kasam dapat diabaikan, tetapi Yuhu, Matu, dan Osen semuanya membutuhkan pasukan garnisun. Meskipun banyak golem yang hilang dalam perang ini, yang tersisa lebih dari cukup untuk menjaga danau gelap. Kita juga bisa menugaskan sebagian dari mereka ke Matu untuk menjaganya bersama para vampir, itu sudah cukup. Hanya Orson saat ini yang memiliki kekuatan militer yang lemah dan membutuhkan sejumlah besar golem untuk mengisinya. Lebih jauh lagi, tambang yang dikendalikan oleh Olsen dan Matu berjumlah 6, dan semua tambang ini memerlukan penyebaran golem untuk pengembangan, serta untuk menjaga dan mengawal biji. Semua ini membutuhkan kekuatan militer. Ada kekurangan sekitar 1000 golem, termasuk golem tanah liat. Serahkan pembuatan golem pada pangkalan. Sekarang, semakin banyak murid di pangkalan itu yang menguasai pembuatan boneka, dan Sunan tidak perlu lagi bersusah payah membuat golem batu sendiri. Jika diperlukan, ia dapat memperoleh sejumlah besar golem batu dalam waktu singkat dengan meningkatkan hadiah misi. Perang ini juga terjadi karena alasan ini, yang memungkinkan legiun golem bertambah besar 2 kali lipat hanya dalam waktu sebulan. Tentu saja, dia masih perlu membuat golem besi dan laba-laba bermata 2 sendiri. Selanjutnya, saya akan fokus mempelajari jejak garis keturunan dan energi ilahi.
Sunan melihat ke arah kota Yuhu. Death Knell dipenjara di base 2, dijaga oleh 3 golem batu tingkat tinggi dan 3 golem bermata 2 elit, serta naga tersembunyi, untuk memastikan dia tidak dapat melarikan diri. Untuk waktu yang lama, ia akan fokus pada serangga asing dengan darah purba ini. Di tengah malam, awan gelap menutupi bulan keperakan, dan langit malam redup tanpa cahaya. Saulo berjalan di sepanjang jalan setapak hutan yang terpencil, dikelilingi oleh kegelapan total. Setelah waktu yang entah berapa lama, ia berhenti, mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah bola cahaya perlahan muncul di telapak tangannya. Cahaya lembut itu menyebar ke segala arah, membentuk bayangan panjang batang-batang pohon cedar yang lebat di hutan. Namun, di tempat-tempat yang tak terjangkau cahaya, kegelapan tampak semakin pekat. "Keluarlah," kata Saulo dengan suara berat. Dua sosok muncul dari kegelapan dan dibawa ke cahaya. Sosok di sebelah kiri begitu gemuk hingga hampir tidak manusiawi. Sesuatu seperti dijejalkan di balik jubah abu-abunya, merenggangkan jubah itu hingga hampir robek. Suara-suara menyeramkan samar-samar terdengar dari dalam, seolah-olah ada makhluk yang sedang mengunyah sesuatu. Sosok di sebelah kanan tingginya hanya sepinggang manusia dewasa, tampak seperti kurcaci. Ujung jubah hitamnya yang panjang menjuntai di tanah, menutupi seluruh tubuhnya, dan wajahnya juga tersembunyi di balik pinggiran topinya, hanya menyisakan bayangan gelap. "Kenapa kamu menelepon kami secepat ini? Apa yang terjadi?" Sosok pendek berjubah hitam di sebelah kanan perlahan membuka mulutnya, suaranya tajam seperti suara anak yang sedang mengalami pubertas. "Ugo sudah meninggal," kata Saulo. Kedua sosok itu, yang satu tinggi dan yang satu pendek, terdiam cukup lama sebelum pria berjubah hitam bertanya. "Siapa yang melakukan ini?" "Jiangsu Selatan." "Siapa Sunan?" tanya lelaki besar berjubah abu-abu itu dengan suara berat. Pria berbaju hitam itu mendengus, "Sudah berapa lama kau dikurung di lab? Kau bahkan tidak kenal Sunan." Pria berjubah abu-abu itu melirik pria berjubah hitam tetapi tidak mengatakan apapun. Saulo menjelaskan, Sunan adalah murid penyihir level 3 yang baru dipromosikan di Kadipaten Bintang, tetapi dia sangat kuat dan sekarang menjadi anggota pondok hutan. "Bagaimana Ugo bisa terlibat dengan Sunan?" tanya pria berjubah hitam itu. "Dia ingin merebut sisa-sisa dewa kultus api bintang dari Sunan, jadi dia menyerang wilayah Sunan di dunia bawah. Namun, dia kalah telak dan tewas di tangan Sunan. Pembunyi lonceng. Seharusnya jatuh ke tangan Sunan juga." Pria berbaju hitam mendecak lidahnya dengan nada meremehkan, orang yang menghabiskan seluruh waktunya bersembunyi di dunia bawah tanah bermain serangga itu sudah mati, tapi sayang sekali lonceng kematian itu. Keturunan dari garis keturunan kuno itu langka. Kalau diberikan kepadaku, pasti akan lebih berguna. "Aku juga mau makan," kata lelaki berjubah abu-abu itu dengan suara teredam. "Makan, makan, makan. Kamu cuma makan. Berisik banget. Kalau kamu ngomong gitu lagi, percayalah, aku bakal bunuh kamu." Lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi gelisah, suaranya naik beberapa oktav, penuh dengan kekerasan dan kekejaman. Saul mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Tenang." Lelaki berpakaian hitam itu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu setelah beberapa saat menenangkan diri, lalu dengan dingin mengucapkan permintaan maaf. "Garis keturunanmu telah sangat memengaruhi emosi dan akal sehatmu," kata Saulo dengan suara berat. "Temukan solusi untuk masalah ini sesegera mungkin, atau jangan salahkan aku karena telah mengeluarkanmu dari perkumpulan kehidupan abadi." Immortal Society dianggap gila oleh murid penyihir lainnya, tetapi mereka tidak melihatnya seperti itu. Segala yang mereka lakukan adalah atas kemauan mereka sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Itu adalah penilaian yang rasional, tidak seperti para calon penyihir yang sudah kehilangan akal dan menjadi gila. Kualitas yang paling penting bagi seorang penyihir adalah rasionalitas. Seorang murid penyihir yang kehilangan akal sehatnya bahkan dibenci oleh Eternal Life Society. Pria berjubah hitam itu terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti. Saya punya petunjuk, dan saya akan segera bisa menyelesaikan masalah ini." "Bagus." Saulo mengangguk sedikit. "Kembali ke intinya, kau memanggil kami ke sini hanya karena Ugo. Kau tidak berniat membalaskan dendamnya, kan?" Saulo menggelengkan kepalanya, "Aku tidak sebegitu mulianya. Aku mengundangmu ke sini untuk Menara Bintang." "Menara Bintang." Mendengar 4 kata itu, baik lelaki berjubah hitam maupun lelaki berjubah abu-abu tergerak. Pria berpakaian hitam itu segera bertanya, "Apakah kamu sudah menemukan Menara Bintang?" "Tidak," kata Saulo dengan tenang, "tapi aku sudah punya petunjuk tentang Menara Bintang. Menara Bintang muncul setiap 20 tahun sekali, dan akan terbuka lagi dalam 12 tahun. Namun, lokasinya acak, dan Anda memerlukan kunci untuk menemukan lokasi spesifiknya. Anda juga memerlukan kunci untuk memasuki Menara Bintang." Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan curiga, "Bagaimana kamu tahu?" Saulo berkata dengan tenang, "Saya melihat informasi tentang Menara Bintang di sebuah buku kuno dan menyimpulkan bahwa Menara Bintang terkait erat dengan keluarga Kessler, yang memberitahu Kadipaten Bintang. Jadi saya menemui Evans dan bertanya kepadanya tentang hal itu." "Evans? Ksatria legendaris keluarga Kessler yang punya 3 cincin itu. Itu benar. Apakah dia benar-benar akan memberitahumu informasi penting itu dengan jujur?" "Saya menggunakan beberapa trik.
Pria berpakaian hitam itu terkekeh dan langsung mengerti. Konon, Evans membuat kesepakatan dengan Sunan, menyerah dengan imbalan mempertahankan garis keturunan kerajaan terakhir dari keluarga Kessler. Saulo kemungkinan besar menggunakan anggota terakhir garis keturunan kerajaan sebagai pengaruh untuk memaksa Evans mengungkapkan petunjuk tentang Menara Bintang. Kalau tidak, sulit membayangkan seorang ksatria legendaris cincin ketiga tunduk dengan patuh. Kalau begitu, Evans seharusnya punya kunci untuk memasuki Menara Bintang. Di mana kuncinya? Saulo membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah batu rune yang terletak di tengahnya. Ini adalah kunci untuk memasuki Menara Bintang. Lelaki berjubah hitam itu menatap tajam ke arah batu jimat itu, napasnya tiba-tiba menjadi cepat. Pria berjubah abu-abu itu, yang tidak lagi linglung, tanpa sadar melangkah maju beberapa langkah, dan suara mengunyah yang datang dari balik jubahnya semakin sering terdengar. Setiap murid penyihir yang mengetahui keberadaan Menara Bintang mengerti apa arti warisan ini. Menara Bintang, hutan gelap, kota bintang jatuh. Inilah 3 garis keturunan sihir formal di benua bintang, dan harapan bagi banyak murid sihir untuk maju ke status sihir. Jika mereka menemukan salah satu dari 3 garis keturunan ini, mereka memiliki peluang besar untuk menjadi penyihir formal, memperoleh kekuatan super, dan umur panjang. Namun tak lama kemudian, mereka berdua memaksa diri untuk tenang dan mengalihkan pandangan dari kunci. Kalau saja kunci itu dipegang oleh murid penyihir lain, mereka berdua pasti akan merebutnya tanpa ragu. Namun saat berhadapan dengan Saulo, mereka hanya bisa menekan dorongan yang muncul dalam diri mereka. Sebagai anggota organisasi yang sama, mereka tahu betapa menakutkannya Saulo. Sekalipun mereka berdua bergabung, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Saul. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke Menara Bintang dengan kunci itu? Tanya pria berjubah hitam. 1 orang, tambah Saul cepat. Jangan khawatir, ada lebih dari 2 atau 3 kunci untuk memasuki Menara Bintang. Masih banyak lagi. Pria berjubah hitam itu sangat gembira, di mana kunci lainnya. Evans memiliki lebih dari 1 kunci. Saulo menyimpan kuncinya, ada nada penyesalan dalam suaranya. Sayang sekali seorang penyihir magang turun tangan di tengah jalan dan menyelamatkan Evans, kalau tidak, kita bisa memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan kunci-kunci lainnya. Selain itu, Sunan juga memiliki kunci Menara Bintang, yang diperdagangkan kepadanya oleh Evans. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan suara teredam, kalau begitu, ayo kita temukan mereka berdua dan curi semua kuncinya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin, selain Evans, Sunan hanya punya 1 kunci. Kunci itu milik siapa kalau dia mencurinya? Lelaki berjubah abu-abu itu terdiam. Menara Bintang adalah harapan untuk menjadi penyihir, dan mereka tidak akan pernah menyerahkan kuncinya kepada orang lain. Adapun memberikan kunci kepada 1 orang terlebih dahulu, lalu membagikannya kepada orang lain sementara kunci-kunci lainnya diambil dari Evans, itu bahkan lebih mustahil. Kepercayaan di antara mereka tidak cukup dalam untuk menjamin hal itu. Tetapi jika mereka tidak bergabung, mereka tidak yakin bisa menghadapi Sunan sendirian. Meskipun mereka memandang rendah Ugo, mereka tidak meremehkan kekuatan yang telah ia bangun di dunia bawah. Setelah mampu melenyapkan Ugo, yang mengendalikan Kasam, kekuatan Sunan dan pengaruh yang dimilikinya cukup untuk membuatnya sangat tangguh. Mereka tidak 100% yakin bisa merebut kunci dari Sunan. Sebagai perbandingan, Evans, seorang ksatria legendaris dengan 3 cincin, sebenarnya lebih mudah dihadapi. Lagi pula, orang itu punya lebih dari 1 kunci. Jika kita dapat menemukan keberadaan Evans dan semua orang bekerja sama, kemungkinan besar kita akan berhasil. Dalam sekejap, lelaki berjubah hitam itu mendapat ide dan bertanya tanpa ekspresi, siapakah murid penyihir yang menyelamatkan Evans? Entahlah, orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Saulo menggelengkan kepalanya. Orang yang berhasil menyelamatkan orang-orang dari Saul dan melarikan diri dengan sukses pastinya bukan seorang murid penyihir level 3 biasa. Beberapa nama terlintas di benak pria berjubah hitam itu sebelum dia berkata, Saulo, aku ingin bertemu. Saya setuju, kata pria berjubah abu-abu itu dengan suara teredam. Menemukan seorang ksatria legendaris dengan seorang penyihir magang level 3 untuk membantunya di benua yang luas hanya mereka berdua saja ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mereka harus mengajak orang lain untuk ikut berjuang. Dengan kunci Menara Bintang, tak seorang pun akan menolak kerja sama ini. Saya sudah mengirimkan pemberitahuannya. Saulo jelas sudah mengantisipasi rencana mereka. Saya di sini malam ini untuk memberitahu Anda bahwa pertemuan dijadwalkan sebulan dari sekarang, di tempat biasa. Saya mengerti, pria berpakaian hitam itu mengangguk. Setelah menangani masalah itu, Saulo berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, sosoknya menghilang di malam hari. Saat dia pergi, cahaya di sekitarnya perlahan menghilang, dan hutan kembali tenggelam dalam kegelapan pekat. Dikelilingi kegelapan, pria berjubah hitam itu tampak lebih bersemangat. Ia menoleh ke arah pria berjubah abu-abu, mengerutkan bibir, lalu berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh pria berjubah abu-abu itu. Kamu punya bau darah naga, dan itu sangat kuat. Lelaki berpakaian hitam itu berhenti dan berbalik, sambil berkata dengan nada mengejek, hidungmu masih sensitif seperti biasanya, atau apakah organ tubuhmu sudah dimodifikasi? Pria berjubah abu-abu itu tidak menjawab, tetapi berkata dengan suara serak, tukar tambah. Aku akan menukar inti dagingku dengan milikmu.
Pria berjubah hitam itu terdiam sejenak, lalu berkata, lupakan inti daging dan darah itu. Benda itu tak berguna bagiku sekarang. Jika kau benar-benar menginginkan darah naga, bantulah aku. Bantuan apa? Bunuh seseorang. Soal siapa dia, aku akan beritahu saat kita sampai di sana. Kalau kau setuju, ayo kita pergi sekarang. Kemana? Dunia bawah tanah. Bab 139. Kalender cahaya bintang tahun 1255, bulan musim panas. Setelah lebih dari setengah tahun pemulihan, Kadipaten Bintang perlahan pulih dari bayang-bayang perang, dan kendali Qi atas kadipaten tersebut menjadi semakin stabil. Kini ia mencurahkan sebagian besar energinya untuk membangun kembali Provinsi Frost, berusaha mengembalikan Provinsi Frost ke kondisi semula sesegera mungkin. Pada bulan yang sama, Akademi Ksatria di 6 provinsi resmi dibuka, dan angkatan pertama mahasiswa baru mendaftar. Saat bulan yang berapi-api itu tiba, cuaca menjadi semakin panas. Basis 0. 2. Di dalam laboratorium yang luas dan terang. Sunan dengan hati-hati membekas jejak garis merah darah terakhir di punggung tangan kanannya. Setelah kilatan cahaya merah darah, tanda merah darah berbentuk tanduk muncul di punggung tangannya. Selesai. Wajah Sunan berseri-seri dengan senyum kegembiraan yang tulus. Setelah pertempuran kasam, ia mencurahkan sebagian besar energinya untuk meneliti para Bellringers. Setelah lebih dari 2 bulan, ia akhirnya berhasil menciptakan tanda garis keturunan menggunakan darah para Bellringers. Konsentrasi garis keturunan kuno dari lonceng kematian masih terlalu rendah. Konsentrasinya perlu disintesis untuk ditingkatkan sebelum dapat dijadikan tanda garis keturunan. Sebut saja itu tanda pukulan maut. Sunan menatap tanda di punggung tangannya, senyumnya makin lebar. Efek dari tanda Death Knell adalah melepaskan gelombang sonik yang kuat secara instan, yang jauh lebih kuat daripada serangan sonik yang dilepaskan oleh Death Knell Striker. Perkiraan awal menunjukkan bahwa mengalahkan tokoh legendaris Second Ring Road dalam hitungan detik akan sangat mudah. Bahkan tokoh legendaris dari 3 cincin akan terluka parah jika terkena pukulan seperti itu, sekalipun mereka selamat. Jika saya harus menunjukkan kekurangannya, saya akan menunjukkan bahwa benda ini merupakan barang sekali pakai, dipakai sekali lalu hilang, dan tidak mudah membuatnya. Tanpa melukai tubuh orang yang memukul lonceng, sedikit darah diambil setiap hari, dan dibutuhkan sekitar 14 hari untuk mengumpulkan cukup darah untuk membuat satu tanda lonceng. Membuat 4 atau 5 untuk membela diri seharusnya sudah cukup. Dengan kartu truf lain di tangan, Sunan sedang dalam suasana hati yang luar biasa baik. Ia berbalik dan meninggalkan laboratorium, menuju ruang tahanan. Ini adalah area yang dijaga paling ketat di seluruh pangkalan 2, selain gudang dan laboratorium. Pertahanan pada 2 bangunan pertama terutama diarahkan keluar, sedangkan pertahanan area penahanan diarahkan ke dalam. Tempat ini dilengkapi dengan berbagai macam susunan, termasuk tetapi tidak terbatas pada efek seperti penekanan sihir, kelemahan, dan tekanan, untuk memastikan bahwa ketahanan setiap makhluk yang dipenjara di sini dikurangi seminimal mungkin. Tempat itu dijaga baik di dalam maupun di luar oleh lapisan golem dan laba-laba bermata 2, membuatnya hampir tidak bisa ditembus. Sesampainya di ruangan tempat tukang lonceng di penjara, Sunan melihat ke dalam. Lonceng kematian tergeletak lesu di tanah. Mendengar langkah kaki, ia mendongak dan melihat Sunan. Ia langsung menjerit ketakutan dan secara naluriah mundur ke dalam, matanya yang buas menampakkan permohonan seperti manusia. Melihat penampilannya yang menyedihkan, ia sama sekali tidak memiliki keagungan sebagai keturunan kuno. Tidak ada jalan lain. Siapapun yang darahnya diambil setiap hari selama lebih dari 2 bulan akan berakhir seperti ini. Penampilan lonceng kematian yang lesu saat ini bukan sepenuhnya karena penekanan susunan di area penjara, tetapi lebih karena pengurasan darah dalam jumlah besar secara terus-menerus. Sunan mengungkapkan ketidakberdayaannya. Baik itu jejak garis keturunan maupun energi ilahi, penelitian ini membutuhkan sejumlah besar bahan percobaan. Untuk mempercepat kemajuan penelitian, ia mengambil darah lebih sering dan dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan garis keturunan kuno, jadi mereka akan pulih seiring waktu. Sayangnya, konsentrasi garis keturunan kuno dari Death Knell masih terlalu rendah, dan itu tidak cukup untuk membangkitkan energi ilahi. Hugo menginginkan sisa-sisa Dewa Starfire Cult untuk mengekstrak energi ilahinya dan menyatukannya dengan Deathstroke, sehingga dapat membangkitkan energi ilahinya dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Untungnya, segala sesuatunya tidak begitu rumit di Jiangsu Selatan. Dia punya cara lain untuk meningkatkan konsentrasi darah dari pemukul lonceng kematian. Hidden Dragon adalah contoh yang bagus. Sayang sekali tingkat kekuatanmu terlalu tinggi. Kalau tidak, jika aku menjadikanmu hewan peliharaan ajaib, konsentrasi garis keturunanmu akan meningkat secara signifikan. Agak disayangkan tentang Jiangsu Selatan. Semakin tinggi tingkat kekuatan suatu makhluk, semakin sulit untuk membuat kontrak dengannya untuk menjadi hewan peliharaan ajaib. Kecuali jika penyihir magang itu sendiri jauh lebih kuat dari kelompok yang dikontrak. Binatang purba seperti Death Knell, makhluk legendaris dari cincin ketiga, memerlukan setidaknya seorang penyihir formal untuk mencoba membuat kontrak dengan mereka sebagai hewan peliharaan ajaib, dan bahkan dengan begitu, keberhasilannya tidak terjamin. Oleh karena itu, banyak penyihir magang yang mulai melatih hewan peliharaan sihir mereka sejak mereka masih lemah. Bukannya mereka tidak suka mengontrak binatang buas yang kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukannya.
Akan tetapi, meskipun mustahil untuk mengubahnya menjadi hewan peliharaan ajaib, tidaklah sulit untuk menjinakkan Death Knell. Dengan sedikit tipu daya yang ditempatkan di dalam tubuhnya, binatang yang kecerdasannya tidak kalah dengan manusia ini, secara alami akan memilih untuk menyerah demi menyelamatkan hidupnya. Faktanya, para penanda kematian kini menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tidak akan lama lagi sebelum Jiangsu Selatan akan mampu menjinakkannya. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan ke tingkat energi ilahi yang membangkitkan. Tidak usah buru-buru. Seperti biasa, setelah mengambil lebih dari 10 botol darah dari orang yang telah membunyikan lonceng kematian, Sunan meninggalkan area penjara dengan perasaan puas dan menuju ke ruang meditasi. 3 hari yang lalu, dia telah membangun cincin bintang ke-14. Teknik meditasi cincin bintang di level 15 sekarang membutuhkan 2 juta poin kemahiran untuk ditingkatkan lagi. Kemampuan saya sekarang meningkat sekitar 4.600 poin per hari. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu sekitar 15 bulan untuk membangun cincin bintang ke-15. Kemajuan latihan merapal mantra instan hampir 70%, dan paling lambat bulan pemulihan tahun depan, aku seharusnya sudah bisa menguasainya. Masih ada 28 logam alternatif yang dibutuhkan untuk inti rune sihir. Kami sudah memiliki lebih dari 8 kg mitril, dan kami hanya membutuhkan sekitar setengahnya lagi untuk menyempurnakan boneka rahasia itu. Kita masih kekurangan sekitar 2/3 adamantium magis yang dibutuhkan untuk membuat golem adamantium. Sebagian besar murid sedang sibuk membuat golem. Setelah kita memiliki cukup golem, kita akan menyesuaikan rasio tugas dan meningkatkan hadiah untuk membuat adamantium magis. Itu akan mempercepat prosesnya. Kristal jiwa miniatur juga perlu dikumpulkan terlebih dahulu untuk mensintesis kristal jiwa kecil, yang akan digunakan untuk membuat inti jiwa golem adamantite. Sunan secara mental meninjau kembali hal-hal yang perlu dia lakukan dalam waktu dekat. Sisanya untuk mendirikan taman tanaman ajaib. Keenam akademik Satria baru membutuhkan buah darah naga dalam jumlah besar, jadi taman tanaman sihir baru harus didirikan untuk memenuhi permintaan. Namun, Sunan akhir-akhir ini sibuk meneliti jejak garis keturunan dan energi ilahi dan belum dapat menemukan waktu untuk menangani masalah ini. Penelitian ini sekarang ditunda sementara, dan kami perlu memulai langkah berikutnya. Masih terlalu sedikit personel yang tersedia. Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bahkan jika dia memiliki 1 atau 2 orang lagi yang siap membantu, pekerjaannya akan jauh lebih mudah, dan dia tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Saat dia meninjau informasi penyihir yang dikumpulkan oleh keluarga kerajaan langit berbintang, dia bahkan mempertimbangkan untuk merekrut beberapa murid penyihir tingkat kedua. Para calon penyihir yang telah merasakan betapa sulitnya kelangkaan sumber daya, tentu saja tidak akan menolak platform perdagangan yang memiliki sumber daya melimpah. Selama pangkalan tersebut dapat menjamin pasokan sumber daya yang cukup dan praktik perdagangan yang adil, tidak perlu ada kekhawatiran mengenai loyalitas para penyihir magang tersebut. Namun, sebelum Sunan dapat mengambil tindakan apapun, kabar baik datang dari pangkalan. Pada tahun 1255 kalender cahaya bintang, bulan panen September. Sherman dan Cory berturut-turut membangun cincin bintang ketiga, maju ke magang penyihir tingkat 2. Basis 1. Tempat istirahat umum. Sherman dan Cory dikelilingi oleh sekelompok besar pekerja magang, yang menghujani mereka dengan ucapan selamat. Selamat kepada kalian berdua, para senior. Aku tahu bahwa Sherman senior dan Cory senior pasti bisa maju ke tingkat kedua magang penyihir. Mereka maju ke tingkat kedua hanya dalam waktu 5 tahun. Sherman dan Cory memang jenius. Aku iri sekali. Aku baru membuat cincin bintang kedua sejauh ini. Senior, bisakah Anda berbagi tips untuk maju? Atil tersenyum sambil menatap Sherman dan Cory yang dikelilingi di tengah. Meskipun ia bahagia untuk mereka berdua, perasaannya juga agak rumit. Dia tidak seberbakat Sherman dan Cory, dan masih cukup jauh dari membangun cincin bintang ketiga. Kemungkinan akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 tahun lagi. Bahkan Ethan dari angkatan kedua membangun cincin bintangnya lebih cepat darinya, dan sangat mungkin untuk maju ke level magang penyihir tingkat kedua bahkan lebih cepat darinya. Oke, terima kasih semuanya atas ucapan selamatnya. Kami sedang terburu-buru untuk menemui guru kami. Kita akan bicarakan pengalaman kami maju di lain hari. Sherman berkata sambil tersenyum. Mendengar bahwa yang memanggil adalah guru, semua orang segera memberi jalan. Sherman dan Cory berjalan keluar dari kerumunan, meninggalkan tempat istirahat umum dan menuju ke pusat kota. Itu adalah area khusus Sunan, tempat laboratorium, ruang meditasi, dan area latihan sihirnya berada. Tak seorang pun boleh masuk atau keluar tanpa izinnya. 2 golem batu elit berdiri di pintu masuk. Melihat kedatangan orang-orang, kedua golem itu segera menolehkan kepala besar mereka, mata gelap mereka menatap kedua individu itu sejenak, dan mereka mengeluarkan suara-suara mekanis yang monoton. Pencarian target sedang berlangsung, akses diberikan, lanjutkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedua kepala itu kembali ke posisi semula. Cory memberi tatapan membara pada golem batu elit itu. Ini adalah boneka legendaris. Ia jauh lebih kuat dari golem tanah liat dan golem batu. Jika suatu hari dia bisa menciptakan boneka berkaliber ini, itu akan sangat mengesankan. Keduanya sudah sering ke area pusat dan sudah sangat familiar dengan tata letaknya. Setelah melewati gerbang,
mereka langsung menuju ruang kerja. Tepat saat Sherman tiba di pintu dan hendak mengetuk, sebuah suara terdengar dari dalam. Datang. Sherman dan Cory berdiri tegak, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Sambil mendongak, mereka melihat guru mereka duduk di belakang mejanya, memegang buku di tangannya, sambil tersenyum kepada mereka. Yang mengejutkan mereka, Lady Amy, yang akhir-akhir ini menghabiskan banyak waktu di dunia bawah tanah, juga ada di sana. Ia tergeletak di sudut meja, menikmati batang catnip dengan ekspresi bahagia, mengendus dan menghirupnya. Guru, Nyonya Amy. Sherman dan Cory membungkuk serempak. Meong, ini Sherman dan Cory. Amy tersadar dari lamunannya dan melambaikan tangannya ke arah mereka berdua. Kudengar kalian berdua telah naik ke magang penyihir level 2. Selamat, Meong. Sherman dan Cory tersenyum bersamaan, hendak mengucapkan beberapa patah kata kerendahan hati, ketika Amy mengganti pokok bahasan. Tapi, kecepatan promosinya agak lambat, Meong. Kalau dulu, setelah lebih dari 5 tahun, kalau aku tidak dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 2, aku pasti sudah dikeluarkan dari akademi sejak lama. Senyum mereka membeku di wajah mereka. Amy menambahkan, Sunan hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk naik ke tingkat magang penyihir tingkat kedua, Meong. Sherman dan Cory tercengang, dan tatapan mereka ke arah Sunan langsung dipenuhi kekaguman. Seperti yang diharapkan dari seorang guru, dia berhasil lulus tingkat magang penyihir tingkat 2 dalam waktu yang singkat. Baiklah. Sunan menyela Amy, menatap mereka berdua sambil tersenyum. Jangan dengarkan omong kosong Amy, kalian berdua sudah melakukan pekerjaan yang hebat untuk sampai sejauh ini. Kita hidup di era tanah tandus. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan 1000 tahun lalu? Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan dia, yang punya kode curang. Sherman dan Cory maju ke magang penyihir tingkat kedua hanya dalam waktu 5 tahun, yang cukup luar biasa. Tentu saja, ini juga karena pangkalan tersebut menyediakan sumber daya yang melimpah. Para penyihir magang dari luar seringkali menghabiskan 20 atau 30 tahun hanya untuk mencapai level 2. Bukan hal yang aneh bagi mereka yang kurang berbakat untuk menghabiskan waktu 50 atau 60 tahun mengatasi rintangan ini. Sherman dan Cory berseri-seri kegirangan saat menerima pujian Sunan. Semua ini berkat bimbingan guru. Kata keduanya serempak. Sunan tersenyum tipis dan berkata, aku hanya memberimu sebuah platform. Kau bisa sampai di posisimu saat ini terutama karena kerja kerasmu sendiri. Lalu senyumnya lenyap, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, kalian tidak boleh bersantai sekarang. Magang penyihir level 2 hanyalah titik awal dalam perjalanan menuju ilmu sihir. Itu hanya berarti kalian telah menjadi magang yang berkualifikasi. Di benua ini, kalian harus setidaknya menjadi magang penyihir level 3 untuk dianggap sebagai orang kuat. Melangkah ke tingkat ketiga magang penyihir jauh lebih sulit daripada yang kau bayangkan, apalagi menjadi penyihir sepenuhnya. Kau harus siap secara mental bahwa perjalananmu masih panjang. Baik, guru. Sherman dan Cory membungkuk dengan hikmat sebagai tanda setuju. Setelah memberi beberapa petunjuk pada keduanya, Sunan melembutkan nadanya dan tersenyum saat melemparkan sebotol obat pada mereka masing-masing. Ini ramuan super, ramuan tingkat 2 yang bisa meningkatkan efisiensi meditasi. Anggap saja ini hadiah promosi untuk kalian berdua. Namun, obat ini memiliki keterbatasan. Obat ini membutuhkan tingkat kekuatan mental tertentu. Anda harus berkultivasi selama beberapa waktu terlebih dahulu dan menstabilkan alam Anda sebelum meminumnya. Ramuan berkekuatan super tingkat kedua dan tingkat rendah memerlukan kekuatan mental sebesar 13 untuk dapat meminumnya. Seorang murid penyihir tingkat 2 yang baru dipromosikan, meskipun kekuatan mentalnya belum mencapai 13, tidak jauh dari itu. Ia bisa mencapainya dalam beberapa bulan pelatihan. Terima kasih guru. Sherman dan Cory sangat gembira. Ramuan yang meningkatkan efisiensi meditasi selalu membutuhkan lebih banyak poin kontribusi untuk dipertukarkan daripada barang lainnya. Belum lagi itu ramuan tingkat kedua. Jika mereka menggunakan poin kontribusi untuk menukarnya, mereka mungkin harus menyelesaikan tugas selama lebih dari setengah bulan. Kembalilah sekarang. Temui aku lagi setelah tingkat kultivasimu stabil. Aku punya sesuatu untuk kalian berdua lakukan, kata Sunan sambil melambaikan tangannya. Kedua pria itu dengan sungguh-sungguh menyetujui, membungkuk hormat, lalu pergi. Saat keluar dari ruang belajar, Sherman dan Cory bertukar pandang, dan senyum muncul di wajah mereka secara bersamaan. Kamu maju 13 hari lebih cepat dariku kali ini, jadi kamu menang. Tapi aku pasti akan melampauimu lain kali. Kata Cory dengan ekspresi penuh tekad. Dulu, Sherman hanya akan menertawakan orang-orang seperti Cory. Namun, setelah kematian Roger, sikapnya terhadap peningkatan kekuatannya berubah total. Mendengar kata-kata menantang Cory, senyum percaya diri muncul di wajahnya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, tapi sebaiknya kau bersiap, aku tidak akan kalah darimu. Bab 140. Tugas yang diminta Sunan agar dibantu Sherman dan Cory tentu saja adalah mendirikan taman tanaman ajaib baru. Setelah dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat kedua, keduanya telah menguasai keterampilan dasar memanipulasi partikel energi dan dapat belajar menyiapkan susunan sihir. Setelah teknologi yang relevan dikuasai, taman tanaman ajaib dapat dibangun.
Dengan dua pembantu baru, Sunan tidak perlu lagi bepergian kemana-mana dan dapat memfokuskan energinya kembali pada kultivasi dan penelitian. Kalender Cahaya Bintang 1257, Bulan Musim Dingin Kin, Januari. Ruang pelatihan sulap. Dengan lambaian tangannya, Sunan meluncurkan 9 rudal ajaib secara bersamaan, menghancurkan target humanoid sejauh 100 meter hingga berkeping-keping. Detik berikutnya, seberkas cahaya merah tua melesat bagai anak panah dan mengenai sasaran lain, melelehkannya menjadi besi cair. Melihat pecahan-pecahan dan besi cair di tanah di kejauhan, Sunan tersenyum puas. Pemeran langsung. Setelah 1 tahun 10 bulan, dia akhirnya menguasai keterampilan sihir super ini. Peningkatan signifikan dalam kemampuan bertempur yang didapat dengan mengabaikan mantra dan langsung mengucapkan mantra sudah terbukti dengan sendirinya. Waktu yang dibutuhkan murid penyihir lain untuk merapal 1 mantra cukup baginya untuk merapal 2 atau 3 mantra. Mulai hari ini, dia adalah tempat penempatan meriam manusia yang sesungguhnya. Sesaat kemudian, Sunan tersadar dari lamunannya, pandangan serius tampak di matanya. Teknik sihir super apa yang harus kita latih selanjutnya? Selain kemampuan mengeluarkan mantra secara instan dan senyap, teknik sihir super juga mencakup perluasan jangkauan mantra, yang meningkatkan jangkauan mengeluarkan mantra. Penundaan mantra yang memperpanjang durasi efek mantra. Ekstensi mantra yang meningkatkan area efek mantra. Kombinasi mantra, yang melibatkan pengucapan beberapa mantra secara bersamaan. Sistem merapal mantra yang meningkatkan kontrol atas mantra, yang memungkinkan setiap mantra mencapai efek maksimumnya. Saat ini, ada 5 keterampilan sihir super yang tersedia untuk dipilih di Sunan. Setelah banyak pertimbangan, Sunan akhirnya memilih untuk menggunakan kombinasi mantra. Baginya saat ini, sihir memainkan peran yang lebih bersifat tambahan dalam pertempuran, seperti mantra levitasi, bayangan cermin, dan kelincahan yang biasa digunakannya. Dalam hal menyerang dan bertahan, ia lebih mengandalkan benda-benda magis, permata rune tingkat tinggi, dan inti rune sihir. Dibandingkan dengan ini, kekuatan mantra lingkaran kedua agak kurang. Oleh karena itu, daripada memilih satu dari 4 teknik super magik lain yang meningkatkan efek mantra, lebih baik memilih mantra majemuk, yang memungkinkan lebih banyak variasi kombinasi mantra dalam pertempuran, sehingga meningkatkan fleksibilitas taktis. Setelah membuat keputusan, Sunan segera melaksanakannya. Menyelesaikan 1 sesi latihan mantra gabungan. Kemajuan pelatihan, mantra gabungan, plus 0,01%. Kombinasi casting dan instant spellcasting merupakan 2 keterampilan tersulit dalam teknik sihir super. Diperkirakan dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun bagi orang-orang di Jiangsu Selatan untuk menguasai keterampilan ini. Dengan kecepatan seperti ini, aku mungkin bisa menguasai semua teknik sihir super bahkan sebelum aku menjadi penyihir. Jika memang begitu, Sunan memperkirakan bahwa dia akan menjadi murid penyihir pertama dalam sejarah benua cahaya bintang yang menguasai semua keterampilan sihir super. Dengan 7 keterampilan sihir super yang dimilikinya, dalam pertarungan mantra murni, mungkin tidak ada calon penyihir yang dapat melawannya. Setelah merenungkan masa depan sejenak, Sunan menenangkan emosinya yang bergejolak dan meninggalkan area latihan mantra. Saya baru saja kembali ke ruang belajar ketika terdengar ketukan di pintu. Datang. Pintu terbuka, dan Carolina serta janda merah masuk. Pemilik. Kedua wanita itu membungkuk memberi salam. Sunan mendongak dan melirik mereka berdua. Sejak Red Widow bergabung dalam barisannya, Carolina dan dia tampaknya telah mengembangkan semacam kecocokan, dan keduanya diam-diam telah bersaing cukup ketat satu sama lain. Sunan melihat ini, tetapi karena persaingan antara keduanya tidak menghambat perkembangan, tetapi sebaliknya secara tidak langsung meningkatkan efisiensi, dia menutup mata dan mengabaikannya. Di bawah koordinasi dan manajemen mereka, 3 negara kota Yuhu, Matu, dan Olsen kini telah memasuki periode pembangunan yang stabil. Masalah penempatan pasukan di Olsen juga telah terselesaikan. Setelah itu, Sunan menyesuaikan sistem misi pangkalan, mengurangi hadiah untuk membuat golem dan meningkatkan hadiah untuk membuat adamantite magis, sehingga meningkatkan frekuensi penerimaan misi terakhir oleh para magang. Saya perkirakan tidak akan lama lagi sebelum kita mengumpulkan cukup bahan untuk membuat golem adamantite. Tuan, ini laporan keuangan bulan ini. Carolina dengan hormat menyerahkan setumpuk kertas. Sunan mengambilnya dan membacanya sekilas, matanya berkedip sedikit. Kok bisa 20% lebih rendah dibanding bulan lalu? Carolina segera menjawab, Tuan, saat ini kami memiliki 4 tambang yang hampir habis, dengan produksi yang sangat berkurang. Diperkirakan produksi harus dihentikan paling lama dalam 2 bulan. Produksi 3 tambang yang tersisa juga menurun secara signifikan. Hanya 6 tambang yang baru dikembangkan yang dapat mempertahankan tingkat produksinya. Sunan sedikit mengernyit, namun tidak berkata apa-apa. Alasan mengapa 7 tambang yang awalnya kami peroleh mampu menghasilkan keuntungan besar sebagian besar disebabkan oleh efisiensi penambangan golem tanah liat yang mengagumkan. Namun, hal ini juga menyebabkan penurunan cepat dalam cadangan mineral. Sebenarnya cukup bagus bahwa gelombang pertama ranjau ini bertahan selama ini. Bagaimana eksplorasi mineralnya? Sunan bertanya pada janda merah. Setelah Matu dan Olsen menetap, ia memerintahkan janda merah untuk mengatur orang-orang menjelajahi daerah sekitar untuk melihat apakah ada urat mineral baru yang dapat ditemukan. Melapor kepada Master, kami telah menemukan 2 urat mineral baru dalam radius 100 mil.
Eksplorasi awal menunjukkan bahwa yang satu adalah tambang besi kecil dan yang lainnya adalah tambang tembaga kecil. Sang janda merah membungkuk sedikit, memperlihatkan sepetak kulit seputih salju di dadanya, yang bersinar terang dalam cahaya lampu ajaib. Carolina, yang berdiri di dekatnya, memancarkan sedikit rasa jijik di matanya saat melihat ini. Dasar jalang bodoh, kau sama sekali tidak mengerti tuanmu. Kalau tuanmu sampai tertipu, kau takkan punya kesempatan untuk tampil. Seperti dugaannya, Sunan tidak memperdulikan tipu muslihat si janda merah dan malah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dua urat logam kecil, lebih baik daripada tidak sama sekali. Sayangnya itu bukan tambang perak. Agak disayangkan tentang Jiangsu Selatan. Dari 4 tambang yang hampir habis, salah satunya adalah tambang perak. Artinya, laju akumulasi mitril mau tidak mau akan berkurang secara signifikan hingga ditemukan urat perak baru. Setelah urat perak lainnya ditambang, aku penasaran apakah kita bisa mengumpulkan cukup banyak untuk membuat boneka ajaib. Akan lebih baik jika menemukan urat mineral baru. Sunan telah mengambil keputusan, lalu menatap kedua wanita itu dan memberi instruksi. Kirim lebih banyak orang dan perluas area eksplorasi. Kita harus menemukan lebih banyak urat mineral. Carolina dan Janda Merah merasakan sentakan tiba-tiba di hati mereka. Dunia bawah tanah berbeda dengan dunia permukaan. Dunia ini penuh bahaya. Tak seorang pun tahu bahaya apa yang mengintai di kegelapan, dan monster kuat atau ras tertentu mungkin bersembunyi di suatu gua. Sebelumnya, Yuhu, Matu, dan Aosen telah berupaya memperluas wilayah mereka, tetapi mengalami kerugian besar dalam prosesnya dan harus mengurungkan niat tersebut. Memperluas wilayah eksplorasi berarti menghadapi masalah yang sama lagi. Meski begitu, Carolina dan Red Widow setuju tanpa ragu. Mereka tidak berani menentang perintah Sunan, sebagian karena mereka percaya pada Legiun Golem. Kini, kekuatan di bawah komando Sunan jauh melampaui Yuhu, Matu, dan Aosen, bahkan lebih kuat dari gabungan ketiganya. Kekuatannya pun telah memenuhi syarat untuk berkembang keluar. Faktanya, bahkan jika Sunan tidak mengemukakannya sekarang, dalam beberapa tahun, Red Widow dan Carolina pasti akan mengajukan saran yang sama. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan menangani semuanya dengan sempurna. Kata Kalena dengan ekspresi penuh tekad. Sang janda merah, yang terlambat selangkah, mengumpat dalam hati dan segera mengikuti, serta mengikrarkan kesetiaannya juga. Aku pasti tidak akan mengecewakan tuanku. Larut malam, cahaya bulan mengalir melalui jendela, membentuk selubung putih tipis di atas rumah kecil itu. Sunan membuka matanya dan melirik meja panjang, menyadari bahwa hanya 6 orang yang hadir malam itu. Selain dia, ada si burung hantu yang selalu ada di pesta, begitu pula Hati, Mawar, tongkat kerajaan, dan mayat. Helin tidak menghadiri pertemuan itu. Seperti biasa, sang pelancong tidak terlihat dimanapun. Melihat kursi-kursi kosong untuk para pelancong, Sunan merasa sedikit menyesal. Sejujurnya, dia cukup tertarik untuk bertemu dengan pengelana itu, dan berharap dapat bertukar informasi tentang dunia bawah dengannya. Setelah beberapa basa-basi singkat, acara berlanjut ke proses transaksi. Karena kelangkaan sumber daya, tidak semua orang dapat membawa barang bernilai tinggi untuk diperdagangkan di setiap pertemuan. Sebagian besarnya hanyalah bahan-bahan biasa. Satu-satunya pengecualian adalah Jiangsu Selatan. Dalam transaksi baru-baru ini, Sunan tidak hanya menggunakan batu ajaib untuk membeli barang milik orang lain, tetapi juga mulai menggunakan beberapa ramuan tingkat pertama dan barang ajaib tingkat alkimia untuk berdagang. Lagi pula, hanya menggunakan batu ajaib untuk berdagang pasti akan memunculkan kesan monopoli, yang mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan di antara yang lain. Bagaimanapun, beberapa ramuan tingkat pertama dan benda ajaib tingkat alkimia tidak menjadi masalah baginya. Masih ada tumpukan besar di gudang di base 1. Setelah beberapa kali bertransaksi, barang-barang yang dibawa Sunan kini menjadi barang yang paling banyak dicari dalam pertemuan itu. Dalam transaksi ini, Sunan masih fokus pada berbagai buku sihir, material langka, dan kristal jiwa. Akan tetapi, kini ia memiliki koleksi lebih dari 1.300 buku sihir, dan orang-orang di Woodland Hut hampir tidak dapat menghasilkan buku sihir apapun yang bukan duplikat koleksinya. Keuntungan di area ini telah menurun drastis baru-baru ini. Setelah transaksi itu, Sunan tidak memperoleh banyak bahan langka, tetapi 10 kristal jiwa mini yang diperolehnya dari mayat hidup adalah yang paling berharga. Sunan pernah mencoba menyelidiki mayat-mayat itu, ingin membeli teknologi untuk membuat kristal jiwa dari mereka. Namun mayat itu menolak tanpa ragu. Ia masih dapat membedakan antara kenyang dalam satu kali makan dan kenyang di setiap kali makan. Keuntungan terbesar dari mayat-mayat dalam perdagangan kabin hutan adalah kristal jiwa. Jika teknologi yang sesuai diperdagangkan kepada Sunan, mengingat fondasi dan kekuatan yang telah ditunjukkan Sunan sebelumnya, ia mungkin akan menghasilkan sejumlah besar kristal jiwa pada pertemuan berikutnya. Saat itu, ia tidak hanya akan kehilangan mitra dagang yang berharga dari Jiangsu Selatan, tetapi juga kehilangan keuntungannya dalam transaksi kelompok. Siapapun yang tidak bodoh tahu apa yang harus dilakukan. Sunan telah menduga hal ini, jadi dia tidak kecewa dengan penolakan tersebut. Jika dia yang melakukannya, dia juga tidak akan bersedia menawarkan teknologi penting dalam sebuah transaksi. Transaksi pun selesai, dan Night Owl mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar menunggu sebentar.
Ada sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian semua. Saya telah menemukan seorang murid penyihir tingkat 3. Setelah penyelidikan awal, kualifikasinya sangat sesuai dengan tujuan Woodland Lodge kami. Saya bermaksud mengundangnya untuk bergabung dengan Woodland Lodge dan ingin mendengar pendapat Anda. Semua orang sedikit terkejut. Tongkat kerajaan terkekeh dan berkata, aneh sekali. Dulu, butuh 7 atau 8 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, untuk menemukan anggota baru. Kenapa akhir-akhir ini begitu sering terjadi? Sambil berbicara, dia melirik Sunan. Lagi pula, yang terakhir baru berada di kabin tersebut selama sekitar 4 tahun, jadi cukup mengejutkan bahwa mereka telah menemukan anggota baru secepat itu. Lagi pula, murid penyihir level 3 tidak seperti kubis yang bisa Anda temukan di mana saja di jalan. Orang-orang ini sering tersembunyi di balik berbagai kekuatan besar dan umumnya tidak mudah dihubungi. Night Owl mengangkat bahu dan berkata, aku hanya beruntung. Aku tidak sengaja menemukan keberadaannya saat menyelidiki orang lain. Red Heart bertanya, bagaimana situasi dengan pihak lainnya? Night Owl berkata perlahan, seperti biasa, aku tidak bisa mengungkapkan secara spesifik tentang orang itu, aku hanya bisa memberimu informasi umum. Dari segi kekuatan, dia baru saja lolos dari cengkeraman Saulo, yang seharusnya cukup untuk membuktikan kekuatannya. Kata-kata ini menggerakkan semua orang yang hadir. Untuk bisa lolos dari cengkeraman Saulo, tampaknya kekuatan anggota baru ini tidak bisa diremehkan, ujar tongkat kerajaan sambil berpikir. Yang lainnya juga mengangguk setuju secara naluriah. Sunan mengangkat alisnya karena terkejut dan menggunakan mantra komunikasi untuk bertanya pada Ross, siapa Saulo? Dilihat dari yang lain, orang itu sangat kuat. Ross melirik Sunan dan menjawab menggunakan mantra teleportasi, Saulo adalah pendiri Eternal Life Society. Aku belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi kudengar dia sangat kuat dan pernah membunuh monster legendaris dari cincin keempat sendirian. Binatang legendaris dari jalan lingkar keempat. Tatapan Sunan menajam. Kekuatan mereka memang tidak bisa diremehkan. Bahkan di antara murid penyihir tingkat ketiga, mereka termasuk dalam tingkatan paling atas. Saya tidak pernah menyangka Immortal Society punya tokoh sekuat itu. Meskipun tindakan mereka radikal, Eternal Life Society telah berhasil menjalani kehidupan tanpa beban di benua berbintang selama bertahun-tahun, membuktikan bahwa mereka memang cukup mampu. Untuk bisa lolos dari Saulo itu, orang itu setidaknya harus memiliki kekuatan legendaris tingkat ketiga, gumam Red Heart. Tidak ada masalah dengan kekuatanmu. Ross mengangguk sedikit. Woodland Heart hanya mengundang murid penyihir level 3 untuk bergabung, tetapi tidak sembarang murid penyihir level 3 dapat bergabung. Ada persyaratan ketat terkait kekuatan. Jika Sunan tidak membunuh Heb dan memperlihatkan kekuatannya yang besar, Night Owl tidak akan mengundangnya untuk bergabung dengan Forest Heart. Melihat tidak ada yang keberatan, Night Owl melanjutkan, soal sumber daya, orang itu berasal dari keluarga kerajaan dan memiliki cukup banyak barang bagus, jadi tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup barang untuk diperdagangkan. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang metode yang digunakan. Semua orang harus mengerti. Secara umum, calon penyihir dari keluarga kerajaan atau bangsawan cenderung lebih disiplin dan kecil kemungkinannya menyebabkan bencana atau korban massal. Lagi pula, mereka sendiri punya kekhawatirannya sendiri. Tipe orang seperti ini lebih cocok dengan gaya kabin di hutan. Ayo kita pilih sekarang. Night Owl melihat sekeliling. Menurut aturan, jika lebih dari 2/3 suara diterima, proposal akan lolos. Tongkat kerajaan segera menjawab, saya tidak berkeberatan. Setuju, kata Red Heart. Ross dan jenazahnya langsung menyatakan tidak berkeberatan. Jiangsu Selatan tentu saja tidak akan keberatan. Memiliki mitra dagang lain adalah hal yang baik. Baiklah, 6 suara setuju, usulan tersebut disetujui. Night Owl membuat keputusan. Meskipun Blackwood dan Traveler tidak hadir, 6 suara sudah melebihi 2/3 dari jumlah keseluruhan orang, jadi tidak perlu menanyakan pendapat mereka. Selanjutnya, saya akan menghubungi orang tersebut dan memberikan undangan. Semuanya, tunggu saja kabar baik saya. Bersambung.